Mulai cair lagi bantuan bagi KPM PKH sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini benar-benar kabar membahagiakan tentunya, karena baru saja ada surat turun dari pusat terkait kabar gembira ini, yaitu bantuan baru bagi KPM PKH yang nilainya mencapai 6 juta rupiah. Simak informasinya hingga tuntas, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update berita penyaluran PKH, BPNT, subsidi pemerintah, pastikan sudah mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Info Bansos. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bantuan yang selama ini diterima mendapatkan berkah dan selalu lancar ya teman-teman. Nah teman-teman, baru-baru ini tepatnya di tanggal 26 Januari beberapa hari yang lalu telah turun surat dari Kementerian Sosial terkait bantuan baru bagi penerima manfaat atau KPM. Nah, tentunya hanya diperuntukkan bagi KPM bersyarat. Dan kami sebagai SDM diminta untuk menyampaikan data anggota PKH yang potensial untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, kira-kira pencairannya kapan ya teman-teman? Kalau berbicara pencairan, bisa jadi setiap bulannya ada saja anggota PKH yang peroleh bantuan ini. Dan tentunya sesuai potensi dan persyaratan terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur bagi penerima bantuan ini ya teman-teman. Nah, Kementerian Sosial atau Kemensos memberi bantuan pendukung usaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Kira-kira apa sih tujuan dari bantuan PENA ini? Yuk kita sedikit menyimak cerita mengenai bantuan PENA ini sebagaimana dilansir dari situs Kementerian Sosial terkait penerima bantuan ini. Bantuan sosial ini diterima oleh salah satu KPM Murtina 37 tahun, warga Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Menurut Murtina, bantuan tersebut sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Adapun bantuan yang dia terima berupa etalase besar untuk memajang produk pakaian muslim serta 2 etalase kecil untuk komunitas dagang lainnya. Menurut Murtina, sebelum mendapatkan bantuan ini, beliau didatangi oleh pendamping sosial untuk melakukan semacam survei calon penerima. Murtina mengatakan, "Saya didatangi pendamping untuk asesmen bantuan PENA. Jadi saya mengajukan proposal. Tidak lama sudah datang barang yang saya butuhkan," ujar Murtina dalam keterangan tertulis Jumat 6 Januari 2023. Ia juga membuka warung kelontong di rumahnya yang berlokasi di tikungan jalan. Ia menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, es krim, deterjen, sabun mandi, dan lainnya. Warung tersebut menjadi andalan Murtina untuk membantu suami yang bekerja sebagai kru perusahaan film. Kalau bapaknya tidak setiap saat bekerja, kalau ada produksi film dipanggil untuk bekerja. Sekarang lagi off, ungkapnya. Lebih lanjut, kata dia, bantuan dari Kementerian Sosial ini sangat dirasakan bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Tercatat, ia pernah menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di tahun 2018. "Saya terima dari komponen anak sekolah, karena 2 anak saya masih sekolah. Tapi saya sudah mengajukan terminasi PKH," ucapnya. Nah teman-teman, dari cerita Murtina ini akan sama halnya yang akan dilakukan asesmen sebagaimana surat dari Kementerian Sosial ya teman-teman. Surat yang kemarin turun ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota terkait surat pemberitahuan perihal permintaan data KPM PKH yang potensial atau memiliki usaha tertanggal 26 Januari 2023. Yang intinya terkait bagi calon penerima dari KPM PKH potensial tahun 2023. Di mana akan dilakukan dulu asesmen atau penilaian bagi calon penerimanya. Nah teman-teman, siapa saja KPM calon penerimanya?
Nah, ini tentunya bagi KPM PKH yang memiliki rintisan usaha atau usahanya kira-kira berusia di bawah 1 tahun atau memiliki usaha yang sudah lebih mapan atau sudah mulai berkembang atau berusia lebih dari 1 tahun. Dan selanjutnya bagi calon penerima ini adalah penerima aktif PKH di tahap 4 tahun 2022 lalu. Artinya, KPM yang dimaksud adalah penerima yang terakhir kemarin sekitar November-Desember ya teman-teman. Dan persyaratan yang ketiga teman-teman adalah pengurus KPM berusia maksimal 45 tahun. Dan persyaratan selanjutnya, belum menerima bantuan pemberdayaan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Selanjutnya, jika KPM memenuhi persyaratan, kira-kira pencairannya kapan ya teman-teman? Nah teman-teman, terkait pencairan tentunya setelah ada permintaan data Kementerian Sosial dan selanjutnya bagi KPM yang sudah memenuhi persyaratan ya teman-teman, bisa saja segera dan karena ini adalah kewenangan penuh dari pusat. Kita berharap bisa terrealisasi setelah KPM memenuhi persyaratan yang dimaksud ya teman-teman. Nah, perlu diketahui teman-teman, program PENA ini sudah mulai marak sejak Desember 2022 kemarin. Melalui PENA, Kementerian Sosial yakin keluarga penerima manfaat atau KPM mampu didorong untuk naik kelas menjadi mandiri. KPM akan diberikan bantuan senilai 6 juta rupiah berupa modal keperluan usaha atau non-tunai pada 5 klaster, makanan, kerajinan, jasa pertanian, dan peternakan. Bantuan PENA ini sebelumnya pernah dilaksanakan di Surabaya pada saat Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya. Dan PENA terbukti sukses mendorong ekonomi masyarakat Surabaya, terutama di daerah eks-lokalisasi Doli. Sebagian besar bukti kesuksesan PENA adalah UMKM. Minat, semangat, kegigihan, konsistensi, dan ketekunan mengantarkan para peserta PENA berhasil meraih kata mandiri, bahkan maju. Nah teman-teman, dasar pelaksanaan mengenai Bansos PENA ini secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial nomor 592-DS-1-12-2022. Adapun masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial PENA ini sebagai berikut. Yakni yang pertama merupakan penerima Bansos aktif. Yang kedua, setuju keluar dari Bansos jika mendapat bantuan program PENA. Yang ketiga, diprioritaskan bagi masyarakat yang berusia 20 hingga 45 tahun. Yang keempat, tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarganya. Yang kelima, diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu atau RST atau penerima Rutilahu. Beberapa persyaratan tersebut memang berbeda dengan bansos-bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, teman-teman, hal ini dilakukan agar semata-mata bansos dapat diterima lebih tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan rencana. Jika teman-teman masuk dalam kriteria calon penerima bantuan PENA, maka Bansos PENA nantinya akan menjadi calon penerima bansos sebesar 6 juta rupiah. Sebagaimana komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air melalui berbagai program, ternyata membuahkan hasil yang baik teman-teman. Nah untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berupaya menambah program baru lainnya guna untuk mempercepat akselerasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Pada awalnya kami karena keterbatasan dana, kami sempat menghentikan hanya jumlah tertentu. Padahal kita ingin mereka keluar secepatnya, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena mereka punya kapasitas keuangan yang lebih baik. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan pada kesempatan video kali ini. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan memberikan tanggapan dengan menuliskan komentar ataupun pertanyaan yang relevan. Saya Amran dan kru Info Bansos undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.